فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita selesai dari pembahasan nifaq. Berarti insyaallah untuk hari Selasa besok persiapkan dari pembahasan syirik sampai pembahasan nifaq. Nah, murajaah dari pembahasan syirik sampai terakhir tentang nifaq. Sekarang kita masuk pada bab terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, makna taghut wa ru'usu anwa'i. Tentang makna taghut dan ru'us, yaitu dedengkot-dedengkot dari para taghut, yaitu pimpinan, tapi pimpinan kan terlalu bagus. Nah, dari jenis-jenis taghut yang ada, maka yang menjadi pimpinan dalam keburukan ini ada beberapa jenis yang akan disebutkan nanti, ada 5 jenis. Nah, dan pemimpin dalam keburukan ya bahasa kita dedengkot. Ya, tahu dedengkot? Baik, pemimpin tapi pada konotasi buruk. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu 'ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, kalimat i'lam didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya hal yang akan disebutkan setelahnya ini bukan perkara remeh, tapi perkara penting yang butuh dipahami dengan benar. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini kebiasaan dari para ulama yang menunjukkan syafaqah mereka, menunjukkan sayangnya mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu, dengan didoakan agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Bahwasanya perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas anak Adam adalah kufur bit-taghut dan al-imanu billah. Ini perkara pertama yang Allah wajibkan, yaitu untuk kita semua kufur terhadap taghut, berlepas diri dan mengingkari taghut-taghut, serta yang kedua iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu umat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka rasulnya.
untuk menegakkan hujjah dan menyeru mereka kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditegaskan apa seruan setiap rasul tersebut, an ya'budullah, untuk mereka beribadah kepada Allah semata. Dan yang kedua, wajtanibut taghut, serta jauhilah taghut. Nah, sekarang kufur kepada taghut itu bagaimana? Dikatakan oleh Syekh dalam matanya, fa amma sifatul kufri bit taghuti fa an ta'taqida budlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffira ahlaha wa tu'adiyahum. Misal gamblang, sehingga tidak butuh syarah yang terlalu panjang karena perkaranya jelas bahwasanya sifat kufur terhadap taghut ini dihafal, dipahami, yaitu engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, wa tatrukaha, dan engkau meninggalkannya. Setelah meyakini peribadatan kepada selain Allah itu batil, maka engkau tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, waktu baghidaha, dan engkau membencinya. Kenapa? Karena kalau meninggalkan tapi hatinya masih condong, ini juga belum terpenuhi kufur terhadap tauhid. Wa tukaffira ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya, orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa tu'adihim, dan engkau memusuhi mereka. Berarti ada berapa poin di sini, Muhammad? Untuk terpenuhi sifat kufur terhadap taghut secara sempurna 5. Diingat-ingat. Untuk sempurna seorang kufur kepada taghut ada 5 hal yang harus diwujudkan. Pertama, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang ketiga, membenci peribadatan kepada selain Allah. Keempat, mengkafirkan pelakunya. Dan yang kelima, memusuhi pelakunya. Qala wa amma ma'nal imani billah fa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdah duna ma siwa wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum wa tubghida ahla syirki wa tu'adiyahum. Sekarang makna dari beriman kepada Allah yang dituntut ini, apakah cuma sekedar mengaku aku beriman kepada Allah, atau bagaimana? Disebutkan secara terperinci. Ini juga sangat gamblang. Tapi perhatikan masing-masing poin yang harus dipenuhi untuk seorang betul-betul memenuhi kriteria al-imanu billah. Yang pertama, fa anta taqida annallaha huwal ilahul ma'budu wahdah duna ma siwa, yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang diibadahi, tidak ada yang lainnya. Satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Ini mudahnya, meyakini bahwasanya Allah dialah al-ilah al-ma'bud. Ini litafsir, akhwan. Al-ilah maknanya ya al-ma'bud. Allah maknanya juga al-ma'bud, zat yang diibadahi. Jadi jelas, poin pertama, meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah.
Kalau tadi meyakini Allah lah yang hak untuk diibadahi, kemudian yang kedua berarti engkau mengikhlaskan semua jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah diikhlaskan, dimurnikan niatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa. Engkau meniadakan semua bentuk peribadatan dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Bahwasanya apa-apa yang diibadahi tersebut sama sekali tidak berhak untuk diserahkan peribadatan, sehingga engkau pun tidak menyerahkan sedikit pun kepada mereka. Bedanya apa dengan yang kedua? Jelas kawan. Kalau yang kedua mengisbat, menetapkan ibadah kita ini diserahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu kita meniadakan hak dari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Engkau mencintai orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya dan berwala kepada mereka. Atau dengan kata lain, engkau memberikan walakmu kepada ahli tauhid. Dan yang kelima, wa tubghidu ahla syirki wa tu'adiyahum. Engkau membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ini juga ada beberapa poin, berarti keseluruhannya cahaya untuk seorang betul-betul terpenuhi kriteria beriman kepada Allah yang dimaksudkan dalam ayat. Ada 5 juga. Yang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang hak diibadahi. Yang kedua, mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Yang ketiga, meniadakan semua bentuk peribadatan dari selain Allah. Yang keempat, mencintai ahli tauhid dan berwala pada mereka. Kemudian yang kelima, membenci ahli syirki dan memusuhi mereka. Ingat-ingat ya. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha. Dan inilah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama orang-orang yang siapa saja membencinya berarti dia telah berbuat pandir terhadap diri sendiri. Nah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Nah, baik. Maksud dari safiha nafsa ay dzalama nafsahu bisafahihi wa su'i tadbirihi bisababi tarkihil haqqa ila dhalal. Ya, siapa saja yang membenci agama Ibrahim maka dia telah berbuat safih terhadap dirinya sendiri. Apa makna berbuat safih? Yaitu berbuat zalim terhadap diri sendiri, berbuat bodoh terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kebenaran ada pada agama Ibrahim tapi malah dia membencinya. Ini kan orang yang sangat bodoh. Tahu perkara yang menyelamatkan malah dia benci dan dia tinggalkan. Bodoh atau pintar orang seperti ini itu? Orang bodoh. Nah, demikian pula setiap orang yang tahu kebaikan tapi dia tinggalkan. Nah, ini bodoh. Walaupun titelnya panjang. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan ini adalah uswah, teladan yang kita diperintahkan untuk meneladani. Maksud meneladani apa? Meniru, mencontoh. Ini makna meneladani. Yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di ayat keempat dari surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala katakan, qad kanat lakum, sungguh telah ada untuk kalian. Lakum, siapa yang dimaksud? Ya kalian kaum muslimin. Uswatun hasanah, ay qudwah. Uswah bermakna qudwah, teladan. Teladan yang sifatnya hasanah, yang bagus untuk kalian teladani, kalian contoh, kalian tiru. Fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang dimaksud dengan walladzina ma'ah? Yaitu para mursalin, para rasul yang lain. Walladzina ma'ahu minal mursalin. Telah ada teladan pada Ibrahim dan para rasul yang lain yang bersama beliau dalam satu dakwah, yaitu dakwah tauhid. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan para rasul, mengatakan kepada kaum mereka masing-masing, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Maksud kami berlepas diri dari kalian berarti apa? Kami bukan dari golongan kalian, kalian bukan dari golongan kami. Baik. Tidak ada hubungan antara kami dengan kalian. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari orangnya. Berarti di sini bara'ah dari para pelakunya terlebih dahulu, akhwan. Baik, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Kemudian yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Yang berupa apa ini? Hadir. Yang diibadahi selain Allah berupa apa? Berhala dan yang lainnya. Nah, dari segala sesuatu yang diibadahi oleh orang-orang kufar. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami kufur terhadap kalian. Ay kafarna bikum ay bidinikum wa tariqatikum. Kami kufur, kami mengkufuri agama kalian dan jalan yang kalian tempuh, yaitu tidak mengimani jalan kalian. Wabada, dan makna bada jelas, yaitu zahara, nampak, gamblang. Wabada bainana wa bainakum al-adawah, dan nampak antara kami dengan kalian itu permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Nah, ini bara'ah yang dituntut, akhwan. Kufur kepada taghut yang dituntut sebagaimana perincian dalam 5 poin di depan. Harus ada penampakan kebencian dan permusuhan dengan mereka abadan, selama-lamanya. Selama kalian berada di atas kekufuran, maka selama-lamanya kami membenci dan memusuhi kalian. Dan berakhir permusuhan ini sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
dengan mentauhidkannya, mengesakannya dalam peribadatan serta berlepas diri dari semua bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, dan ini sangat jelas. Nah, bagaimana poin-poin tentang makna kufur bit-taghut dan al-imanu billah disebutkan di depan. Kalau kita rinci sudah tercakup dalam apa? Dalam ayat tadi. Qala wat-taghutu 'amun fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghut. Nah, sekarang pengertian taghut dan cakupannya. Kata beliau rahimahullahu taala, dan taghut itu umum mencakup semua hal yang diibadahi selain Allah. Apapun itu yang diibadahi selain Allah maka masuk dalam cakupan taghut, dengan catatan waradiya bil ibadah, dia ridha dengan peribadatan kepadanya itu. Baik. Sehingga siapa saja yang diibadahi selain Allah dan ridha dengan peribadatan yang diarahkan kepadanya itu, maka dia taghut. Nah, min ma'budin, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi, au matbu'in yang diikuti, au muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasuli, atau ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah taghut. Baik. Perhatikan syarah wa hadza ta'rifut taghut, dan ini pengertian dari taghut. Wa huwa ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Dan ini pengertian yang mencakup yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian masyhur setelahnya para ulama menukil dari kalimat beliau bahwasanya hakikat taghut pengertiannya ini. Nah, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Dan ini juga telah disebutkan dalam al-usul tsalatsah. Sekarang syarah dari pengertian ini, perhatikan. Wa huwa ma tajawaza bihil 'abdu haddah, ay qadrahu alladhi yanbaghi lahu fi syara'. Yaitu segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasan padanya. Maksudnya apa? Yaitu dia melampaui kedudukan, ya, melampaui kadar yang sepantasnya diberikan kepadanya di dalam syariat ini. Wasara bi khurujihi minhu wa tajawuzihi taghutan, maka jadilah dengan sebab keluarnya dia dari batasannya dan melampaui batas dari kadarnya dinamakan taghut. Sawa'un kana hadza tughyan aw ta'adi wa tajawuz min ma'budin ma'allah. Dan sama saja apakah melampaui batasnya ini berupa ma'bud yang diibadahi bersama dengan Allah, bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, dengan jenis apapun dari jenis-jenis ibadah. Nah, sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Au min matbu'in, atau sesuatu yang diikuti fi ma'asillah, yang diikuti tapi apa? Pada kemaksiatan kepada Allah. Wa yadkhulu fi dzalika ulama usu' ad-da'ina ilal kufri wad dhalal, yaitu ulama yang jelek yang menyeru kepada kekufuran dan kesesatan. Ini juga taghut.
wal kuhani was saharah, para dukun, para penyihir, alladzina yuttaba'una fi ma yaqulun, yang diikuti pada perkataan-perkataan mereka. Au min muta', atau itu berupa sesuatu yang ditaati, min dunillahi fit tahlili wa tahrim, ditaati selain Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Bi angkana yuharrimu ma ahallallah aw yuhillu ma harramallah, dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini juga masuk kategori taghut, seperti yang terjadi pada pendeta-pendeta ahli kitab, menghalalkan yang diharamkan ditaati, mereka taghut. Baik. Tsumma qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza ta'ammalta tawaghital 'alam fa idza hiya la takhruju an hadhihi thalathah. Maka apabila engkau memperhatikan taghut-taghut yang ada di jagat raya ini, maka tidaklah keluar dari 3 jenis tadi. Taghut yang berupa ma'bud, yang diibadahi selain Allah, atau matbu' yang diikuti pada kemaksiatan pada Allah, atau muta' yang ditaati dalam tahlil dan tahrim. Baik. Wa ta'rifu madhkurun fi awal kitab A'lamil Muwaqqi'in Ibnu Qayyim, dan pengertian tadi disebutkan dalam awal kitab A'lamil Muwaqqi'in yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini pengertian taghut yang paling mencakup yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Na'am, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Baik. Berarti kubur-kubur yang diibadahi, kubur para wali yang diibadahi, masuk cakupan taghut atau bukan, Jabir? Masuk jenis yang mana? Ma'bud atau matbu' atau muta'? Ma'bud, yang diibadahi. Kemudian para ulama yang menyuruh pada kebatilan, labelnya ulama, tapi menyeru kepada kebatilan, mengharamkan apa yang dihalalkan atau sebaliknya, kemudian ditaati. Ini masuk jenis yang mana dari 3 jenis taghut ini, Muhammad Penggulu? Hah? Yang mana? Yang ditaati pada penghalalan apa yang Allah haramkan. Hah? Paham tidak? Hah? Nah, apa Abdullah? Hah? Matbu'. Apa Hamzah? Pada 6 jenis muta'. Tapi kalau matbu' diikuti, ya, dia melakukan apa diikuti, pada kemaksiatan diikuti. Ini matbu'. Baik. Yang terkadang dibedakan untuk matbu' dan muta'. Kalau muta' itu mereka memiliki kekuasaan, baik, menghalalkan ditaati, padahal itu haram. Kalau matbu', baik, ketika menyeru, ketika mengajak pada kekufuran, kesesatan, baik, diikuti. Ini matbu'. Sehingga memang ada kedekatan antara matbu' dan muta'. Baik, penyihir, dukun mengatakan, ini dan itu, suruh beri sesaji ini dan itu, kemudian diikuti perkataannya.
taib, maka dia taghut dalam hal tersebut. Adapun dedengkot taghut insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Persiapkan di murajaah untuk bab syirik sampai bab nifaq. Naktahi bihadza subhanakallahumma